Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel khusus Sejarah Aceh. Kita akan membahas tentang kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh Panglaut Ali kepada Cut Nyak Dien. Bermula pada tanggal 10 menjelang 11 April 1899, Tengku Umar dan pasukannya mencoba turun ke Melabuh untuk menyerang sebuah pusat pertahanan Belanda. Esok harinya, dalam sebuah pertempuran di Suak Ujung Kala Melabuh, Tengku Umar tewas syahid tertembak militer Belanda. Sesuai dengan pesannya kepada pasukannya, Tengku Umar dimakamkan di tempat yang tidak diketahui Belanda, yakni di Montulang Pucuk Mohon, Kendi, Melabuh, Aceh bagian barat. Berita meninggalnya Tengku Umar diterima dengan tabah oleh Cut Nyak Dien. Ia pun mengambil alih pimpinan pasukan yang ditinggalkan oleh suaminya. Ia melanjutkan perjuangannya bersama Panglaut Ali dan bertekad melawan penjajah Belanda sampai akhir hayatnya. Cut Nyak Dien terus memimpin perjuangan melawan Belanda. Ia mengkoordinir pasukannya di belantara antara Krungwoila dan Melabuh. Perang gerilya dilakukannya hingga 6 tahun. Tapi dalam masa 6 tahun ini, pasukan Cut Nyak Dien mengalami kekurangan makanan. Cut Nyak Dien juga mulai sakit-sakitan dan rabun. Semua harta bendanya telah habis untuk membiayai perang melawan kafir Belanda. Dalam keadaan beliau seperti itu, Panglaut Ali merasa kasihan dengan dia. Wanita perkasa itu tidak lagi memiliki apa-apa selain semangatnya yang terus bergelora melawan penjajah Belanda. Kehidupannya sudah serba terpencil di rimba raya. Panglaut Ali benar-benar tidak kuasa melihat keadaan Cut Nyak Dien yang seperti itu. Ia menawarkan kepada Cut Nyak Dien untuk menyerah kepada Belanda agar ia bisa dirawat oleh rakyatnya di kampung halamannya. Mendengar tawaran seperti itu, Cut Nyak Dien yang sudah rabun dan mengalami encok murka. Ia meludah dan berkata dengan lantang kepada Panglaut Ali, "Takluk kepada kafir Belanda? Cis, najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan perbuatan yang sehina itu dariku." Namun Panglaut Ali tetap tidak sampai hati melihat kondisi Cut Nyak Dien seperti itu. Akhirnya ia pun mengkhianati Cut Nyak Dien. Ia mengirim seorang kurir untuk melaporkan tempat persembunyian mereka kepada Belanda di Melabuh. Bagaimanapun ia ingin Cut Nyak Dien bisa dirawat, tidak terlantar di dalam hutan belantara. Pada tanggal 4 November 1905, Letnan Van Furens bersama pasukannya berangkat ke tempat persembunyian Cut Nyak Dien. Dalam perjalanan, ketika hampir sampai di tempat Cut Nyak Dien, tanpa sengaja seorang tentara Belanda melakukan tembakan. Suara tembakan itu terdengar hingga ke tempat persembunyian Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien kemudian digendong dan dibawa lari dari tempat itu. Tetapi beberapa saat kemudian, ia ditemukan dan ditangkap. Cut Nyak Dien yang sudah buta dan tak berdaya, menegadah kedua tangannya, ke-10 jarinya dikembangkan. Ia sangat emosi dan ingin terus melawan. Tetapi wanita perkasa itu
ini sudah renta dan tak berdaya. Meski sikapnya sangat menentang, ia kemudian berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, inikah nasib perjuanganku. Di dalam bulan puasa, aku diserahkan kepada kafir." Panglaut Ali kemudian mendekati Cunyadin dan berkata kepadanya agar Cunyadin tidak takut, karena Belanda tidak akan menyakitinya. Sebaliknya akan memperlakukannya dengan sopan. Akan tetapi ketika Panglaut hendak meraba tangan Cunyadin dan membujuknya, Cunyadin dengan lantang berkata, "Cis, jangan kau sentuh tanganku. Pengkhianat engkau. Tak kusangka, lebih baik engkau menunjukkan budi baikmu kepadaku dengan jalan menikam diriku." Cunyadin kemudian dinaikkan ke sebuah tandu, lalu digotong ke sebuah pos penjagaan Belanda. Bersamaan Cunyadin juga ditangkap seorang kemenakannya, yaitu Teku Nana. Dari sana Cunyadin kemudian dipindahkan ke Kutaraja. Paul van Ver menulis, meski Cunyadin telah ditawan, pengaruh terhadap fanatisme rakyat Aceh dalam menentang Belanda di Aceh, khususnya di Aceh Besar, tidak lenyap. Perang terus saja berlanjut. Untuk menghilangkan pengaruhnya, Cunyadin kemudian dipindahkan ke Pulau Jawa, yakni ke Sumedang, Jawa Barat, melalui surat keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 23 tanggal 11 Desember 1906, dan Cunyadin pun menghabiskan sisa hidupnya di Sumedang sampai beliau wafat di sana dan dimakamkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, voor de man. Zo ver is het dus gekomen. Van Vuren, zorg dat we zo snel mogelijk hier vandaan kunnen. Jangan pernah anak negeri. Ya. Wacht. Laat maar gaan. Wees voorzichtig, hij heeft het optellen van die vrouw. Kom op maar.